Tapi Panda mulutnya kecil. Pakai aku aja, oke? Oke. Panda kebarengan sama Kak Eli ya. Oke, Kak. Makannya sih barengan sama Kak. Oke? Ini kayak apa sih? Kontrak gitu kalau diginiin kan? Hayo Panda minum. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penonton yang mungkin sekarang sudah menyaksikan di channel YouTube-nya Salam Aid. Selamat malam buat semua yang sudah bergabung. Dan terima kasih sudah bergabung di channel Salam Aid. Dan malam ini mengawali malam pertama kami dari Temanko. Temanku itu adalah komunitas relawan para survivor COVID-19, dan mulai malam ini kami akan berbagi tentang bagaimana para survivor berjuang melawan COVID-19 dan apa yang mereka rasakan dan bagaimana akhirnya mereka dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan tentunya nama acaranya, kita belum launching, belum diskusi, tapi nama acaranya adalah Temanko Talks gitu. Jadi ala-ala talk show, tapi mudah-mudahan bukan hanya ala-ala, tapi juga ini bisa menjadi sarana pembelajaran dan juga bisa banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari para survivor COVID, khususnya bagi mereka yang memang sekarang tengah berjuang dengan COVID-19, dan juga buat keluarga sekitar yang memang ada keluarga yang terkena COVID-19 dan juga warga masyarakat secara umum yang karena kita tahu pandemi ini tidak hanya merasakan banyak keluarga tapi juga hampir seluruh warga negara. Baik, teman-teman penonton semua, dan malam hari ini saya Rawira Suara. Jadi tiap hari akan ada satu survivor yang akan berbagi dengan kita semua, dan nanti di menjelang ending acara kita akan mengundang salah satu ustadz atau rohaniawan yang untuk menguatkan sisi spiritual bagaimana kita menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Yang jelas malam hari ini saya ingin menyapa dulu salah satu survivor COVID-19, ada Adelia Zahra. Selamat malam, Del. Assalamualaikum, sehat ya? Sehat. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Gak apa-apa, ini karena live-nya di YouTube, ini hostnya juga ada yang ngeganggu, gak apa-apa. Ini. Dan juga saya sudah juga ada Ustadz Yasir Amarullah yang malam hari ini terhubung langsung di Tasikmalaya kalau tidak salah, Ustadz ya? Benar nggak? Di Bandung. Oh, di Bandung. Siap, di Bandung. Baik. Di pesantren di Bandung ini. Pesantren di Bandung. Iya. Dari Bandung, Bogor. Saya di Tanah Baru. Juga ada Adel yang ada di Kebon Pedas ya. Oke. Baik, teman-teman. Tentunya berbicara tentang COVID, ini satu pertanyaan awal ke Adel. Boleh diceritakan sedikit tentang apa yang dirasakan gitu ya, ketika didiagnosa terus kemungkinan COVID untuk ini. Adel boleh sedikit cerita dulu sebelum nanti kita tanya-tanya lebih banyak. Silakan, Del. Malam semuanya, saya Adelia. Saya ingin menceritakan awal mula gejala yang saya dapatkan tentang COVID-19. Saya awal mulanya itu tidak ada gejala yang begitu sulit itulah. Yang saya rasakan itu cuman sakit badan, terus sesak napas, bukan sesak napas, dadanya sesak. Terus beberapa hari kemudian saya merasakan tidak bisa mencium apapun. Gitu. Terus jadi nyium segala sesuatu itu sama gitu ya untuk ini, oke? Iya, jadi nggak ada wangi apapun, Pak. Gitu. Terus mau makan juga hilang gitu, hambar rasanya, nggak ada rasa apapun. Terus saya kira itu kan kayak flu kan. Terus saya dingin, terus beberapa hari kemudiannya
masih sama seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya bilang ke kakak saya bilang kalau saya nggak bisa mencium apapun, nggak bisa merasakan apapun. Akhirnya sama kakak saya disuruh tes swab. Besoknya saya tes swab. Kakak duluan dinyatakan positif ya? Iya, kakak saya duluan. Kakak dinyatakan positif, oke. Terus beberapa hari kemudian hasil tes swab saya ada keluar dan dinyatakan positif. Itu. Jadi di rumah saya tuh ada 4 orang. Mama saya, kakak saya, dan saya. Yang terkena positif, yang dinyatakan positif itu cuma saya dan kakak saya. Dan alhamdulillahnya saya habis itu negatif. Tuh. Jadi kalau dihitung berapa hari bersama COVID-19, Del? Ada mungkin 3 minggu lebih saya. 3 minggu lebih gitu ya? Oke. Kalau berbicara sisi paling berat nih bersama COVID-19, itu yang Adel rasakan apa? Karena Adel ini isolasi mandiri di rumah ya, tidak ke rumah sakit untuk ini. Apa yang paling berat Adel rasakan ketika harus berjuang dengan COVID-19? Omongan-omongan tetangga sih, Pak. Omongan tetangga, oke. Omongan tetangga gitu ya untuk ininya. Itu bikin sesuatu agak drop, agak drop, terus bikin sedih atau gimana sama tetangga yang masuk ke Adel? Bikin down itu, terus kayak gimana ya, kayak benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, kayak berada di titik kayak karena yang Ada rasain itu, kok yang Ada pikirin itu COVID itu penyakit yang berbahaya gitu kan. Dan yang meninggal gitu. Nambah dengan adanya omongan tetangga, jadi mental Ada benar-benar down banget gitu. Nah, mental down gitu ya, diponis positif COVID, terus tetangga kurang responsif, artinya untuk ininya mental down. Yang kemudian Ade lakukan untuk mencoba bangkit atau survive dari COVID-19 ini apa saja yang Ade lakukan? Kalau aku tuh nyari kesibukan sendiri kan, nggak mau banget bikin mental nambah down, nambah sakit, jadi bikin diri buat nonton film. Nonton film gitu ya, salah satunya adalah nonton film untungnya. Balik lagi soal mental down gitu ya, mental down artinya adalah merasa begitu banyak di tengah diponis COVID-19, tapi ternyata tetangga yang diharapkan menjadi support system justru kurang respon untuk ininya. Pernah diceritakan ke keluarga gitu kondisinya seperti apa gitu, tetangga atau diskusi dengan keluarga seperti apa? Enggak sih, ada pas dengar tetangga ngomong gitu, ada kayak Oh gitu untuk ini ya. Terus kalau ini sedikit cerita gitu kan, pada saat salah satu kejadian yang juga karena Adel dan keluarga ini salah satu keluarga yang didampingi oleh temanko gitu ya. Ada salah satu cerita menarik ketika relawan temanko mendampingi Adel dan keluarga, itu ada tanda kutip ada sebuah insiden gitu ya. Ada warga yang memasang tali rapia di sekitar rumah. Boleh sedikit diceritakan, Del? Jadi waktu itu kejadiannya tuh pagi. Adel selesai mandi dan baru selesai mandi, terus posisinya Adel sama kakak kan di atas. Habis itu ke bawah kan. Terus di bawah itu kayak rame gitu loh, Pak. Di bawah kayak rame, kayak rame. Terus Adel lihat di kaca. Dan pas Adel lihat di kaca, ternyata rumah lagi dipagarin pakai bambu, terus diituin pakai tali rapia, jadi kayak semacam kandang ayam rumah kita. Gitu. Jadi kayak kurang enak lah dipandang, terus kurang enak juga gitulah, sakit hati. Tapi alhamdulillah akhirnya inilah ya tidak terjadi lagi gitu untuk ini. Nah kalau menurut Adel sendiri, tentu ini kan mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi gitu ya. Ada pasien COVID-19, ada pasien COVID-19
berharap tetangga memberikan support yang baik untuk ini ya. Adel sendiri ada semacam harapan gitu kepada warga yang tetangganya mungkin ada yang positif COVID-19, ada yang Adel ingin sampaikan kepada mereka mungkin kalau misal ada tetangganya yang ada COVID-19 untuk ini. Ada cuma mau nyampein aja ke orang-orang yang di sekitarnya, kalau misalkan tetangga kalian ada yang terkena virus COVID, harusnya disupport, disemangatin. Karena yang kita butuhkan itu mental, kita butuh semangat buat nggak down lagi gitu. Jadi harus sama-sama ngasih semangat, jangan dikucilkan, karena itu yang bakal jadi kepikiran banget. Baik untuk ini. Jadi itu ya, karena COVID juga tidak hanya soal penyembuhan gejala klinis yang ada di dalam tubuh gitu ya, tapi juga bagaimana sembuh secara psikis untuk ini ya. Oke. Kalau mengenang momen kembali Del selama masa isolasi mandiri gitu ya, selama isolasi mandiri tadi hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu menjalani isolasi mandiri, dibandingkan dengan gejala fisik yang paling berat menjalani gejala psikis atau fisik Del. Maaf Pak, ulangi soalnya. Jadi yang paling berat selama 3 minggu ada rasakan menjalani isolasi mandiri di rumah dibanding antara gejala klinis. Tentunya setiap orang punya cerita berbeda-beda ya gejala klinisnya gitu. Ada yang sampai harus dipasang ventilator segala macam, dan artinya ada juga sesuatu misal gejala psikisnya gitu yang ada rasakan dari tetangga segala macam. Kalau Adel sendiri melihat yang untuk kasus Adel yang paling ada rasakan paling berat yang mana? Sesak dada gitu sampai nafas, jadi kayak benar-benar dada itu ditekan banget, nggak bisa nafas. Pilihan untuk akhirnya memutuskan akhirnya memutuskan tetap isolasi mandiri di rumah ketimbang misal kan pernah juga tim temanku pernah menyarankan untuk dirawat di rumah sakit misal. Itu pilihannya kenapa? Ada mikir kalau misalkan di rumah sakit itu malah jadi kepikiran gitu. Nggak ada teman juga kan, kalau misalkan di rumah ada AA, ada kakak, kita ngobrol gitu, teman saya ketemu. Kalau misalkan rumah sakit itu kayak sendiri, petugasnya gitu. Jadi ya udah mendingan di rumah aja. Oh gitu. Selagi ada masih bisa. Secara gejala klinis memang tidak terlalu berat gitu ya untuk ini ya. Iya. Artinya jadi masih bisa ditekel, akhirnya memutuskan untuk tetap menjalani isolasi mandiri di rumah. Oke Del, dan satu mungkin yang juga saya ingin tanyakan adalah soal ada pesan buat para pasien COVID-19 yang sampai sekarang masih berjuang melawan kesembuhan untuk sembuh dari COVID-19. Ada cuma mau sampaikan, rajin berjemur, minum vitamin, itu yang pasti penting. Tetap semangat, nggak usah dengerin omongan orang lain, nggak usah, karena itu yang jadi beban dari diri kita sendiri. Jadi udah aja fokus sama diri kita sendiri, cari kesibukan untuk tidak menjadi kepikiran dengan omongan orang lain. Oke, itu ya, tidak perlu mendengarkan omongan orang lain karena COVID ini sendiri bukan aib gitu ya. Kita tidak pernah menduga gitu ternyata COVID itu datang dalam kehidupan kita. Thank you Del, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita untuk ini ya. Ke Ustadz Yasir, sekarang saya ingin menyapa Ustadz Yasir. Selamat malam Ustadz. Ya. Oke. Wilujeng Wongi Kang Ara. Wilujeng Wongi Ustadz untuk ini ya. Ustadz, salah satu yang menarik dari COVID-19, bukan menarik ya, tanda kutip menarik adalah soal perjuangan psikis seorang pasien COVID-19. Karena kadang-kadang gitu ya, tidak semua kasus gitu, kadang-kadang keluarga atau tetangga yang seharusnya menjadi support system yang baik gitu Ustadz, ternyata berbalik memiliki kekhawatiran yang berlebihan sehingga di feedback gitu ya, orang Sunda agak susah nih, feedback yang dirasakan oleh pasien COVID-19 kok
pada menjauh gitu untuk ini, pada menjauh, dan bahkan kalau Adel dan keluarga mendapatkan sisi ekstrim yang sangat luar biasa, Ustadz. Ustadz sendiri boleh menanggapi cerita ini seperti apa nih, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Mungkin kita harus kembali ya kepada sebuah konsep bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang terjadi kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul lan tusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi katakanlah tidak ada yang kena kepada kita semuanya itu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz gitu ya. Apa yang terjadi kepada fil ardi wa fi anfusihim, kepada bumi dan kepada diri kita semuanya, dalam hal ini COVID-19 itu adalah illa fi kitabin an-nabru'aha, sudah min qabli an-nabru'aha, sudah dicatatkan di Lauhil Mahfudz seperti itu. Nah, keyakinan ini sebenarnya yang harus menjadi dasar pada setiap orang, bahwa Allah tidak semata-mata memberikan sebuah takdir, ya, sebuah peristiwa terjadi kepada seseorang, kecuali memang Allah berkehendak ingin memberikan hikmah, pelajaran berharga ya bagi orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, seharusnya memang ketika misalkan ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang mengalami seperti itu, ya. Dan karena kita meyakini la mani'a illa ma a'taita, kalau dalam sebuah doa tidak akan terkena sesuatu, tidak akan bisa ditolak sesuatu yang kalau Allah kehendaki kena, dan tidak bisa kena sesuatu kalau dikehendaki tertolak hal tersebut, maka kemudian tidak perlu ada berlebihan seperti itu. Harusnya tidak berlebihan. Tetap memberikan support yang positif, ya. Karena betul tadi yang paling penting dari para orang-orang yang mendapatkan musibah ini adalah support psikis seperti itu yang bisa meningkatkan imun gitu ya. Dan tentu sebagaimana mungkin juga sering kita mendapatkan pelajaran dari para guru-guru kita bahwa imun sangat tergantung juga kepada iman kita seperti itu. Maka kemudian dorongan untuk memperkuat keyakinan bahwa ini adalah orang-orang yang bersabar, gitu, idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling agung, zat yang paling mulia, zat yang paling baik ya, memberikan kebaikan kepada kita atas apa yang terjadi. Dan ya saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Kang Ara dalam hal ini, misalkan sebagai seorang penyintas dari COVID-19 kemudian menginisiasi temanko ini. Jadi berarti takdirnya memang mendapatkan takdir besar, takdir yang buruk, tetapi kemudian memilih untuk mendapatkan nasib yang baik, bagian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermanfaat untuk berbagi, untuk menguatkan teman-teman kita yang lainnya yang mendapatkan musibah seperti ini. Dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ujian diberikan oleh Allah, yabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, menguji kita yang terkena untuk siapa paling baik amalnya, menguji orang-orang yang ada di sekitarnya supaya Allah pilih siapa yang paling baik amalnya di hadapan Allah. Yang paling baik amalnya itu adalah berarti orang yang tidak mencibir, tidak menjauhi, tidak tapi justru mendukung, mensupport, itulah ahsan amala, itulah amal yang terbaik. Mungkin seperti itu, Kang Ara. Iya, terima kasih Ustadz. Itu bagian pentingnya gitu Pak ya untuk ini. Tapi juga yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini adalah soal ini mungkin kepastian COVID-nya Pak Ustadz ya. Ketika mendapatkan sebuah musibah gitu ya, menjalani ujian itu kan bukan gampang-gampang, susah Pak ya. Kadang ketika berada di titik ujian itu beratnya luar biasa gitu ya, beratnya luar biasa, pengen protes gitu untuk ini ya, pengen protes ke Sang Maha Kuasa, kenapa kita yang dapat ujian ini gitu untuk ini ya. Nah, pada posisi ini gitu ya, pada posisi ini apa yang harus dilakukan seseorang agar
ada proses penerimaan gitu, bahwa ini tidak pernah ada yang salah dengan takdir yang Maha Kuasa gitu Ustadz ya, untuk Betul, ini. betul. Nah, mungkin ini juga penting bagi mereka yang sekarang berjuang dengan COVID-19. Gimana Pak Yasir? Ya, pada prinsipnya kan bahwa tadi saya sampaikan bahwa salah satu bagian dari keimanan kita itu adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir dari Allah, baik takdir itu baik, khair, wa syarrihi, dan buruk. Dan Allah memang menguji kita semuanya, wala nabluwannakum bil khairi was syarr. Allah menguji kita semuanya itu dengan kadang diuji dengan kebaikan, kadang diuji dengan keburukan. Terkena COVID-19 mungkin bisa jadi adalah sesuatu yang buruk, tapi itu memang takdir yang telah Allah berikan, yang harus kita lakukan, kita imani ini takdir Allah, dan kita mengambil, istilahnya mengambil bagian yang baik, mengambil nasib yang baik dari itu. Rasulullah mengajarkan ya, bagi seorang yang mendapatkan keburukan, maka dia bersabar, itulah kebaikan bagi dirinya. Mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itulah kebaikan bagi dirinya. Memang tentu saya yakin justru mungkin secara spiritual Kang Ara, Teh Adel ini lebih kuat secara spiritual karena mengalami langsung ujian itu gitu ya, dibandingkan misalkan dengan saya yang dalam hal ini untuk COVID-19 ujiannya bukan sebagai orang yang terkena seperti itu. Mungkin tadi sebagai orang yang harus memberikan support, dorongan dan sebagainya gitu. Itu ujiannya bagi saya, dan itu juga ujian bagi semua orang yang ada di sekitar orang-orang yang didapati musibah COVID-19 ini. Jadi penerimaan itu mulai dari keyakinan bahwa ini adalah tadi betul Allah biyadikal khair. Jadi di tangan Allah adalah segala kebaikan. Jadi insya Allah apapun yang terjadi itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Dan hanya orang-orang yang kemudian meyakini bahwa ada kebaikan dari apa yang telah Allah berikan, maka kemudian dia akan mendapatkan nasib yang baik, bagian yang baik atas dirinya, walaupun takdirnya takdir yang buruk seperti itu. Dia mendapatkan takdir yang buruk, tapi mendapatkan nasib, mendapatkan bagian yang baik atas dirinya karena memilih untuk menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan keburukan. Itu mungkin yang dan memang ini pasti butuh teman, betul. Maka inisiasi ini temanku ini sangat baik, butuh teman. Karena mungkin kalau sendiri ya ada masa iman itu kan ada masa fluktuasinya gitu ya. Ketika kita sedang turun butuh ada yang memberikan nasihat, memberikan penguat secara spiritual, itu butuh seperti itu tentunya. Sehingga keberadaan orang-orang terdekat itu akan menjadi sangat berharga, sangat penting. Dan betul sebagaimana disampaikan oleh Kang Ara tadi, yang nanti dikondisikan sebenarnya bukan hanya sekedar pasiennya, tetapi kemudian juga orang-orang di sekitarnya harus terkondisi supaya bisa memberikan support yang terbaik. Karena itu menjadi, dan juga sama, mereka juga harus menerima bahwa ini adalah ketika Allah takdirkan ada orang dekat kita mengalami itu, berarti Allah sedang uji kita untuk memberikan hal yang terbaik. Memberikan hal terbaik kepada teman yang terkena berarti memberikan support yang terbaik. Itu mungkin ininya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terima kasih Ustadz. Itu bagian pentingnya Pak Ustadz ya, untuk siapapun yang sekarang mungkin tengah berjuang dengan COVID-19. Balik ke Adel. Del, kalau tadi ada kita diskusi dengan Pak Ustadz terkait dengan proses menerima ujian gitu ya. Kalau Adel boleh sedikit diceritakan sempat bertanya-tanya kenapa saya kena COVID gitu, bertanya kepada sang pemilik kehidupan gitu, ataukah memang ada proses seperti itu, atau sempat nyaris putus asa gitu dengan COVID-19, atau gimana? Ada cerita seperti itu, Del? Ada. Jadi pas swab kedua, tinggal 3 kali swab. Jadi berapa kali swab? 3 kali swab. Oh, 3 kali swab, oke. Jadi pas swab kedua itu ada nyatakan masih positif dan kakak udah negatif. Ada kayak udah pasrah aja, udah ya udahlah gitu, karena ada sendiri udah kayak, karena ada sendiri nggak bisa minum obat, jadi ada sendiri kayak udah capek gitu minum vitamin gitu, jadi udahlah. Tapi akhirnya ada kayak nggak boleh, akhirnya ada minum vitamin lagi, berjemur lagi gitu. Oke. Jadi ngomong-ngomong, vitamin apa saja yang dikonsumsi selama 3 minggu ya? 3 minggu tanpa menyebutkan merek tentunya. Tentunya.
minum vitamin C sama vitamin E. Oh, vitamin C sama vitamin E gitu ya. Itu yang juga menjaga kondisi ini. Nah, kalau sekarang ada temanku Odel untuk ininya, Adel sendiri kalau tidak salah ditemani oleh Mbak Santi ya. Sempat diajak ngobrol gitu untuk salah satu survivor temanku. Boleh diceritakan pengalaman itu, Del? Jadi waktu itu ada yang ngecek Adel. Dia bilang dari survivor temanku gitu. Terus dia terkenal sendiri. Dia namanya Kak Santi. Dia tuh kayak nanya gimana tiap hari nanya gimana keadaannya Del. Apa aja yang ada butuhin, apa ada butuh CD, novel gitu. Pokoknya ada butuhin apa aja, bilang aja ke kakak, kata Kak Santi. Cuma ada kayak nggak ngerasa butuh apa-apa. Terus akhirnya ngobrol sama Kak Santi. Dan tiba-tiba Kak Santi itu ngirim makanan ke Adel. Katanya, supaya Adel udah sembuh lagi makan ini gitu. Oke, jadi Adel sendiri dapat partner diskusinya dari temanku ini Ustadz namanya Mbak Santi, survivor COVID-19 yang hampir angkatan-angkatan pertama itu, angkatan-angkatan pertama di bulan Maret untuk ini. Nah, Adel kemudian ditemani oleh Mbak Santi, alhamdulillah sebagai teman ngobrol lah ya, teman ngobrol kakak ke adik ngobrol tentang banyak hal, tidak hanya cerita tentang soal COVID, tapi juga cerita hal-hal sederhana gitu ya, cerita sederhana sampai nanti kemudian Mbak Santinya kirim makanan ke Adel untuk ininya. Nah kemudian Adel sendiri akhirnya terinisiasi untuk bergabung dalam temanku. Apa yang mendorong Adel akhirnya terdorong untuk bergabung menjadi relawan survivor temanku? Jadi kan Adel ngerasa kalau misal Adel tuh udah terkena virus kayak gini, dia ngerasa gimana sakitnya badannya, sakitnya mental. Jadi Adel ikutan temanku ini untuk mensupport orang-orang yang terinfeksi virus ini gitu. Adel pengen ngasih semangat, gak boleh pantang nyerah. Jadi Adel memutusin untuk ikutan temanku. Oke. Siap, terima kasih. Nanti mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ya, nanti pasien yang seusia dengan Adel juga kita sambungkan dengan Adel. Jadi Adel bisa berbagi cerita tentang bagaimana survive dari COVID-19 dan dinyatakan sembuh dari COVID-19 gitu ya. 3 minggu dengan 3 kali swab ya, 3 kali swab dan akhirnya dinyatakan sehat dari COVID-19 dan akhirnya Adel bergabung menjadi salah satu relawan dari temanku. Jadi sampai sekarang Ustadz Yasir ada dan juga para penonton yang ada di rumah kurang lebih ada 31 survivor temanku COVID-19 ya, mudah-mudahan nanti jumlahnya terus bertambah dan kita berharap polanya temanku ini tidak hanya di Bogor tapi juga di tempat-tempat lain bisa melakukan hal yang sama gitu Ustadz. Jadi para survivor jangan takut untuk berbagi cerita. COVID bukan sesuatu yang aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, tidak. Jadi ini adalah kesempatan kalau memang kita merasa bahwa ketika menjalani sakit COVID itu kadang-kadang suka merasa sendiri, Ustadz ya. Kadang-kadang suka merasa sendiri. Ini adalah kesempatan bahwa kita tidak ingin lebih banyak orang tiba-tiba merasa sendiri dengan COVID-19-nya gitu. Jadi makanya temanku ada yang mudah-mudahan bisa sekedar berbagi cerita. Tadi Adel dipertemukan dengan Mbak Santi yang ngobrol banyak hal seperti kakak dan adik untuk ini dan mudah-mudahan ya itu menjadi salah satu proses yang sampai akhirnya Adel dinyatakan sehat untuk ini. Ustadz, kembali ke Ustadz, sebelum ini sudah 30 menit. Ini yang juga apa harapan Ustadz terkait dengan gerakan seperti temanku ini Pak Ustadz Yasir? Ya baik, terima kasih. Ara, jadi saya ingat ketika mendapatkan kabar Kang Ara ya, waktu itu positif COVID-19, kemudian di Facebook saya kirim ini Kang Ara coba amalkan zikir Nabi Yunus alaihissalam ya gitu ya. Iya. Kemudian saya sampaikan itu
yang bagi saya itu beberapa ketika ada yang mengalami seperti itu saya sampaikan juga gitu, karena kebetulan itu ada pengalaman yang dialami oleh ayah saya yang kelindas sama bis gitu ya. Ketika terlindas bis, beliau mengucapkan itu terus seperti itu. Alhamdulillah gitu ya, bisa sembuh dengan diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat seperti itu. Jadi saya mungkin sangat berharap bahwa temanku ini terus berkembang, dan bahkan betul tidak hanya di Bogor gitu ya. Saya sekarang punya ini juga, ada salah seorang teman dari istri gitu, teman dekat istri juga gitu ya, yang dulu orang tua murid di sekolah Alam Gaharu yang juga positif gitu seperti itu. Ingin sebenarnya mungkin kalau bisa nanti disambungkan untuk bisa ditemani juga ya, berbicara dan sebagainya suatu saat mungkin, atau bahkan beliau akhirnya karena juga orangnya sangat senang dengan kesukarelawanan gitu ya, akan senang juga mungkin nanti bergabung dengan temanku atau menjadi awal inisiasi temanku di Bandung seperti itu mungkin juga akan sangat baik. Jadi ini semakin banyak orang yang kemudian peduli dan kemudian siap. Kalau di tagline-nya tagline-nya temanku kan tenyalira gitu. Tenyalira, betul. Nah, kalau saya nyorang tenyorangan gitu ya istilahnya. Supaya nyorang tenyorangan. Oke. Nyorang tenyorangan artinya mengalami tidak sendirian gitu. Mengalami tidak sendirian. Nyorang tenyorangan seperti itu. Yaitu supaya kemudian temanku akhirnya membuat orang-orang yang mengalami tenyorangan, yang nyorang tenyorangan, yang mengalami tidak sendirian, dan betul supportnya akan sangat berguna bagi orang dari teman-teman survivor sendiri yang sudah pernah merasakan, artinya mungkin bisa berbagi. Tadi Kang Ara cerita misalkan bagaimana titik nadir gitu ya, sampai merasa menyalahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas mengapa saya mendapatkan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian itu bangkit, kita kemudian akhirnya justru menerima, dan penerimaan itu ya, keikhlasan. Tadi Adel juga mengatakan udah pasrah gitu. Ternyata kepasrahan itulah yang kemudian membuat justru virus ini gitu, atau imunitas tubuh kita semakin meningkat, sehingga kemudian akhirnya justru virus ini menjadi tidak ada atau negatif gitu ya. Jadi kepasrahan kepada Allah, dan itu mungkin akan sangat akan sangat baik kalau memang dikisahkan oleh orang yang mengalaminya seperti itu. Ya seperti saya ini mungkin prinsipnya hanya memberikan support pada aspek keagamaan gitu, yang itu menjadi hal penting juga tentunya seperti itu. Tetapi para penyintas sendiri mengisahkan bagaimana dia kemudian akhirnya mendekat kepada Allah, akhirnya kemudian mendapatkan sisi spiritualitas, itu akan lebih berguna untuk teman-teman yang mengalami mendapatkan infeksi virus COVID-19 ini. Gitu Kang. Ya. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan itu tadi inisiasi ini tidak hanya di Bogor tapi juga di tempat lain, karena virusnya udah kemana-mana gitu Ustadz ya, apalagi di Jakarta salah satu untuk ininya. Del, satu pertanyaan yang juga mungkin sebelum kita tutup untuk sesi episode pertama teman Kotoks ini adalah, tadi saya terselip pertanyaan yang kelewat sebenarnya pengen ditanyakan di awal. Tadi Ustadz menyebut ada titik kepasrahan gitu, ada titik kepasrahan. Kalau Adel sendiri merasa terkenanya COVID gitu, apakah mengubah sisi spiritual Adel gitu, misalnya katakanlah terkena COVID gitu, jadi lebih mendekat kepada Sang Pencipta, jadi lebih rajin sholat gitu untuk ininya, atau seperti apa Del? Iya, yang tadinya aku cerita, jadi yang tadinya aku bolong-bolong sholatnya, jadi kayak udah pasrah, terus takut juga, jadi kayak ya udah tiap hari sholat, jadi kayak berdoa tiap hari, lo minta disembuhin, minta diangkat penyakitnya gitu. Ya berarti sampai bercucuran air mata gitu ya berdoanya. Yang berdoa kayak gitu tiap hari. Iya, baik Del. Del sebagai salah satu orang survivor COVID-19, sebelum kita tutup sesi yang pertama ini,
boleh pesan yang pertama kepada mereka yang sedang berjuang dengan COVID-19, yang kedua kepada warga masyarakat gitu ya, terutama yang mungkin masih harus pergi keluar rumah, itu apa ada yang perlu disampaikan terkait dengan penggunaan masker dan lain-lain, dan juga untuk warga yang mungkin di sekitarnya ada yang terkena COVID-19. Silakan, Del. Ya, yang tadi Adel bilang, untuk yang terkena virus ini, tetap semangat, tetap boleh dengerin omongan orang lain, tetap fokus sama diri kita sendiri, bisa sembuh, yakin kalau kita bisa sembuh, jangan kayak pesimis kalau kita bakal gimana gitu. Jadi kita tuh harus yakin kalau diri kita bakal sembuh. Dan kalau untuk warga yang tetangganya atau siapapun yang terkena virus corona, virus COVID ini, harus saling support, jangan sedih, belum. Jadi jangan saling mengkucilkan, karena kita juga butuh mental, butuh support dari kalian. Gitu. Terus untuk yang harus keluar rumah, tapi ada gejala kayak gini, ada virus kayak gini, tetap harus harus menjaga kesehatan, harus membawa masker, harus memakai masker, harus membawa itu, hand sanitizer, terus harus mengikuti protokol yang ada pokoknya. Oke, siap. Semuanya safety ya. Jadi buat yang memang bepergian keluar rumah, masker adalah hal yang wajib untuk dipakai. Hand sanitizer juga jangan lupa, dan sering-sering cuci tangan, dan juga jaga kondisi tubuh, sering makan multivitamin. Begitu Ustadz ya. Untuk ininya, Ustadz sering makan minum multivitamin juga, Ustadz? Ada. Ada. Baik, Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya. Tidak terasa sudah hampir 40 menit, yang tadinya kita set 30 menit, ini sudah 40 menit. Terima kasih banyak. Ini apalagi untuk Ustadz Yasir yang baru dikabarinnya 1 jam sebelum acara. Betul. 1 jam apa setengah jam itu? Setengah jam. Ya, alhamdulillah bisa gabung. Tapi jazakallah udah meluangkan waktunya. Sudah meluangkan waktunya dan berbagi pesan kepada siapapun yang sedang menonton ini, untuk itu tadi, bagi yang mungkin sekarang sedang berjuang, mudah-mudahan titik kepasrahan itu membawa ke kesembuhan gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi Ustadz Yasir untuk waktunya. Adel, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini diganggu. Dan terima kasih juga sudah ambil peran untuk bergabung di Survivor Temanko. Jadi teman-teman para penonton YouTube dimanapun berada, bagi para survivor yang ingin bergabung menjadi bagian dari relawan Temanko, kami sudah ada 31 orang yang bergabung. Silakan nanti masuk ke IG-nya Salam Aid. Di bio Salam Aid itu ada link pendaftaran bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk menjadi relawan COVID-19 gitu ya, relawan survivor COVID-19. Yang kedua, Temanko juga tidak hanya berbicara tentang pendampingan psikis teman-teman survivor dengan pasien COVID-19, tapi juga Temanko berbicara tentang pendampingan ekonomi bagi warga yang warga terkena COVID-19 dari kalangan tidak mampu. Terus juga kita berbicara tentang edukasi ke masyarakat juga. Jadi bagi warga yang ingin berpartisipasi dan mendukung gerakan ini, silakan bisa ikutan mensupport gerakan ini. Bapak dan Ibu, Akang Teteh bisa support di GoGib-nya Gojek, terus juga di Kita Bisa juga itu bisa, terus juga dan juga ada link transfer. Nanti mungkin selepas acara ini Kang Awal akan share tentang nomor rekening yang bisa di tempat untuk berdonasi. Dan alhamdulillah hari ini kami juga berkolaborasi dengan komunitas kopi di Kota Bogor, berkolaborasi dengan 3 pemilik kedai kopi yang sudah siap menjadi partner penggalangan dana dari Temanko ini. Terima kasih ke saya agak bacanya agak Circulo Cafe di Semplak, terus juga Third Wave Cafe yang ada di Bernangsiang, dan Hava Cafe yang juga sudah bersedia untuk menjadi ambil bagian peran dalam mensukseskan gerakan Temanko.
Sekali lagi Deli Azhara, terima kasih untuk waktunya. Ustadz Yasir, terima kasih untuk waktunya, walaupun hanya 30 menit dihubungi oleh kami dan bersedia untuk hadir. Teman-teman, besok tentunya teman Kotok sini akan kembali dengan Musa yang akan menjadi hostnya, dan nanti besok akan menghadirkan salah satu survivor juga, Kang Dani, yang kalau Kang Dani ini adalah angkatan awal dari mungkin pasien pertama kali ya, pasien-pasien awal dari COVID-19, yang Dani juga akan berbagi cerita dengan teman-teman semua. Jadi pastikan besok sekitar jam 8 kita akan kembali hadir di teman-teman semua di YouTube channelnya Salam E. Sekali lagi besok ada Musa yang akan menjadi hostnya, dan juga ada Kang Dani yang akan berbagi cerita tentang bagaimana beliau berusaha survive dari COVID-19 di awal-awal pandemi untuk ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua, Kang Teteh yang sudah menyempatkan diri untuk menonton pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.